Hey guys, selamat datang di Tab. Halo sobat, apa kabar semuanya? Baik, mantap, good kalau semuanya baik. Oke, kali ini saya ingin memberitahukan tentang Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Nah, ini kan banyak terjadi aksi unjuk rasa menentang ini kan. Nah, kita lihat dulu nih sebenarnya bahayanya di mana sih gitu. Siapa sih yang merasa dirugikan atas Undang-Undang Cipta Kerja ini atau Omnibus Law ini? Oke, yuk tonton video ini sampai habis. Jadi kita tahu betul siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan atas Undang-Undang Cipta Kerja ini. Oke, sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya guys. Oke. Nah, kita masuk di pembahasan. Saya sering mengatakan bahwa rancangan undang-undang atau RUU Cipta Kerja adalah rancangan undang-undang yang sangat menguntungkan pengusaha dan buruh atau pekerja, tapi tidak menguntungkan bagi beberapa pihak. Salah satunya adalah organisasi buruh. Mereka menolak sebelum rancangan undang-undang Cipta Kerja dirilis, dan mereka semakin menolak ketika rancangan undang-undang Cipta Kerja telah dirilis. Ini murni untuk kepentingan organisasi buruh. Sama sekali tidak ada kerugian bagi buruh. Buruh yang selama ini jadi objek bagi organisasi buruh dalam melakukan berbagai tindakan yang selain merugikan buruh juga merugikan perekonomian negara. Kini tidak lagi bisa mereka jadikan objek. Buruh bukan lagi anak buah dan tentara organisasi buruh. Rancangan undang-undang ini mengembalikan porsi buruh sebagai orang yang bekerja mencari nafkah untuk memperjuangkan keluarga. Buruh bukan lagi menjadi tentara dan anak buah organisasi buruh untuk melaksanakan kepentingan organisasi buruh. Ini beberapa kewenangan organisasi buruh yang dicabut dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan dengan dicabutnya kewenangan tersebut, mereka tidak bisa lagi menjadikan buruh sebagai anak buah dan tentara mereka. Ini penjelasannya. Dalam kesepakatan pengaturan penentuan pengupahan, keterlibatan organisasi buruh dihapus, sehingga mereka tidak bisa lagi ikut campur dalam urusan kesepakatan upah antara buruh dan pengusaha. Karena selama ini mereka adalah pihak yang sering merusak kesepakatan tersebut. Organisasi buruh sudah tidak boleh lagi menugaskan buruh untuk melakukan ini dan itu sehingga mengganggu jam kerja buruh. Selama ini buruh seperti anak buah dan tentara organisasi buruh. Mereka harus patuh melakukan apa yang diperintahkan oleh organisasi buruh. Tindakan itu sangat merugikan buruh dan pengusaha. Ingat baik-baik, tindakan itu sangat merugikan buruh dan pengusaha. Rancangan undang-undang ini mengembalikan lagi buruh sebagai buruh, bukan tentara atau anak buah organisasi buruh. Ada di dalam pasal 93. Dalam urusan pengupahan nasional, organisasi buruh adalah pihak yang sangat merugikan karena mereka tidak mewakili buruh seluruh Indonesia dan terkesan memaksa karena selalu dengan pengerahan massa dalam merumuskan sistem pengupahan nasional. Dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, kewenangan organisasi buruh dalam merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah dicabut. Ingat, dicabut. Kini organisasi buruh hanya diberikan peran untuk memberikan saran dan pertimbangan saja, tidak lagi ikut merumuskan. Jadi tidak ada lagi pengerahan massa dan kengototan yang merugikan buruh dalam menentukan upah, sehingga perumusan pengupahan bisa berjalan dengan normal tanpa ada kesan pemaksaan. Pemerintah tahu mana yang terbaik yang akan diputuskan sehingga tidak merugikan pengusaha dan buruh. Itu ada di pasal 98. Oke, selanjutnya, organisasi buruh dalam keanggotaan di Dewan Nasional tidak lagi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Begitupun untuk keanggotaan organisasi buruh di provinsi dan kabupaten atau kota. Tidak lagi diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah, sehingga tidak lagi merasa mereka adalah penentu yang berjasa atas kehidupan buruh. Ini yang membuat buruh akhirnya mau tidak mau menjadi tentara dan anak buah organisasi buruh karena merasa diperjuangkan, padahal itu merugikan buruh sendiri dan tentu ekonomi negara. Ada di dalam pasal 98. Peran organisasi buruh dalam kesepakatan pemutusan hubungan kerja atau PHK dicabut. Pemutusan hubungan kerja dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan buruh. Tidak boleh lagi ada campur tangan dari organisasi buruh. Karena banyak terjadi ketika pengusaha dan buruh sudah sepakat,
organisasi buruh yang tidak sepakat dan melakukan berbagai cara sehingga ujung-ujungnya masalah menjadi panjang dan buruh yang dirugikan. Kalau buruh yang dirugikan, organisasi buruh angkat tangan. Banyak terjadi seperti itu. Selain itu, peran organisasi buruh dalam perundingan dengan pengusaha dicabut. Jadi tidak ada kewenangan organisasi buruh untuk melakukan perundingan dengan pengusaha. Itu ada di pasal 151. Oke, mari kita lihat dulu fakta-fakta hoaks seputar Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Oke, kita lihat ya. Oke, yang pertama, benarkah uang pesangon akan dihilangkan? Faktanya, uang pesangon tetap ada. Bab 4 Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 156 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja. Oke. Nomor 2, benarkah UMP, UMK atau UMSP dihapus? Faktanya upah minimum regional atau UMR tetap ada. Bab 4 Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 88C Undang-Undang 13 tahun 2003. Ayat pertama, Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Ayat kedua, upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat pertama merupakan upah minimum provinsi. Nomor 3, benarkah upah buruh dihitung per jam? Faktanya, tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu atau berdasarkan hasil. Bab 4 Ketenagakerjaan 89 tentang perubahan terhadap pasal 888 Undang-Undang 13 tahun 2003. Upah ditetapkan berdasarkan A. Satuan waktu dan atau B. Satuan hasil. Nomor 4, benarkah outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup? Faktanya, outsourcing ke perusahaan alih daya tetap dimungkinkan. Pekerja menjadi karyawan dari perusahaan alih daya. Bab 4 Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 66 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003. Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja atau buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Oke, nomor 5. Benarkah semua hak cuti atau cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan hilang dan tidak ada kompensasi? Nih, dengar. Faktanya hak cuti tetap ada. Bab 4 Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 79 Undang-Undang 13 tahun 2003. Ayat pertama, pengusaha wajib memberi A. waktu istirahat dan B. cuti. Ayat ketiga, cuti yang wajib diberikan kepada pekerja atau buruh yaitu cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Ayat kelima, selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, perusahaan dapat memberikan cuti panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Oke, nomor 6. Benarkah tidak akan ada status karyawan tetap? Dengar baik-baik. Faktanya, status karyawan tetap masih ada. Bab 4 Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 56 Undang-Undang 13 tahun 2003. Yang pertama, perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau waktu tidak tertentu. Oke. Nomor 7. Benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang? Faktanya, jaminan sosial tetap ada. Bab 4 Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 18 Undang-Undang 40 tahun 2004. Jenis program jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Oke. Nomor 8, apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Faktanya, perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Bab 4 Ketenagakerjaan pasal 90 tentang perubahan terhadap pasal 151 Undang-Undang 13 tahun 2003. Ayat pertama, pemutusan hubungan kerja atau PHK dilaksanakan berdasarkan
kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Ayat 2, dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama tidak tercapai, penyelesaian pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 9, benarkah semua karyawan berstatus tenaga kerja harian? Faktanya, status karyawan tetap masih ada. Bab 4 Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 56 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu. Nomor 10, benarkah tenaga kerja asing bebas masuk? Faktanya, tenaga kerja asing tidak bebas masuk, harus memenuhi syarat dan peraturan. Bab 4 Ketenagakerjaan pasal 89 tentang perubahan terhadap pasal 42 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari pemerintah pusat. Nomor 9, benarkah buruh dilarang protes ancamannya PHK? Faktanya, tidak ada larangan. Nomor 12, benarkah libur hari raya pada tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti? Faktanya, sejak dulu penambahan di luar tanggal merah tidak diatur undang-undang, tapi kebijakan pemerintah. Oke guys, sudah dengar semuanya ya? Oke, coba ulang-ulang lagi video ini agar kita semua memahami tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini atau Omnibus Law ini. Jangan termakan hoak, jangan termakan isu-isu yang tidak benar. Kita harus memandang undang-undang itu dengan sebaik-baiknya agar kita bisa tidak salah langkah dan tidak salah mengerti atau tidak salah memahami, kan begitu. Oke, bagi kalian yang setuju dengan isi video ini, kalian share di sosmed kalian dan kalian share ke semua orang yang kalian kenal biar mereka tahu bagaimana yang sebenarnya. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke guys. Nah, mari kita lawan bersama-sama hoax di negara ini. Sekarang kita udah tahu Undang-Undang Cipta Kerja ini bagaimana yang sebenarnya. Jangan lagi termakan hoax. Mari kita sebarkan yang benar. Oke? Akhir kata dari saya, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tuhan memberkati kita semua. Yuk, bye-bye.